Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama, Kak Dila Rista Silvia. Yang kedua, Kak Dian Karmila Putri. Dan yang ketiga, Kak Alvina Damayanti. Nah, kita dari program studi Ekonomi Syariah STAI At-Tanwir Bojonegoro. Nah, pada hari ini kami akan menayangkan sebuah hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema konsep kewirausahaan Islam. A. Pengertian dasar tentang kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Menurut Kasmir, dalam bukunya, kewirausahaan atau entrepreneur itu merupakan orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Membangun mental dan jiwa wirausaha muslim. Nah, membangun mental dan jiwa wirausaha dalam berwirausaha itu juga sangat penting. Nah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri itu merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai suatu pekerjaan yang akan dihadapi. Yang kedua, berorientasi pada tugas. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus fokus terhadap tugas dan hasilnya. Apapun yang dilakukan oleh seorang wirausaha itu merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu berani mengambil resiko. Nah, di dalam sebuah usaha itu resiko sudah pasti ada. Tidak ada usaha yang terus-menerus itu sukses. Yang keempat, sifat orisinil itu tidak selalu ada pada diri seseorang. Nah, keorisinilan atau keunikan dari suatu barang atau jasa itu merupakan sebuah hasil inovasi dan kreativitas. Jadi, kita sebagai wirausaha itu harus bisa bertindak dengan cara yang baru. Maksudnya, kewirausahaan harus mampu mempunyai ide dan menciptakan produk baru yang berbeda. Yang kelima, yaitu berorientasi pada masa depan. Maksudnya, seorang wirausaha harus mempunyai wawasan ke masa depan, mempunyai visi ke depan, dan mengetahui kemana kegiatan bisnisnya itu akan dibawa, apa yang ingin dicapai, dan strategi apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana cara menangkap peluang bisnis. Ada karakter-karakter yang paling dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses dan mampu menangkap peluang bisnis dengan tepat. Yaitu, pertama, ada daya gerak, seperti inisiatif, semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan. Kedua, kemampuan berpikir seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analitis. Tiga, kemampuan membina relasi seperti mudah bergaul, mempunyai tingkat emosi yang stabil, ramah, suka membantu, kerjasama, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Keempat, ada mampu menyampaikan gagasannya, seperti terbuka dan dapat menyampaikan pesan secara lisan atau tulisan. Kelima, ada keahlian khusus, seperti menguasai proses produksi atau pelayanan yang dibidanginya, dan tahu dari mana mendapatkan informasi yang diperlukan, bagaimana berpikir dan bertindak kreatif serta inovatif. Apakah kunci sukses dari para wirausahawan itu? Inilah tabir rahasianya yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pertama, motivasi, yaitu keinginan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat melalui prestasi kerja sebagai wirausaha. Yang kedua, pengetahuan,
yaitu keinginan belajar terus agar tidak menjadi usang dalam perubahan situasi persaingan usaha. Ketiga, menjalani, yaitu keinginan berhasil yang didukung dengan perencanaan matang yang dipersiapkan secara realistis sesuai dengan kebutuhan menghadapi persaingan dan mampu melaksanakannya. Rahasia itulah rupanya yang mengaktifkan kemampuan diri seorang yang berminat menjadi wirausaha tangguh, yang mampu berpikir dan bertindak kreatif serta inovatif. Ini saya akan membahas tentang pendidikan dan pelatihan menjadi wirausaha. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang lebih umum. Konsep pelatihan bisa diterapkan ketika yang pertama, ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai. Jadi kita itu sebelum berwirausaha itu kita harus menguasai salah satu bidang atau lebih. Yang kedua, diperlukan latihan untuk menguasai suatu keterampilan. Jadi menjadi wirausaha itu tidak hanya otodidak, dia itu juga memerlukan pelatihan. Yang ketiga, hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori. Teori itu juga perlu dalam wirausaha. Selanjutnya, tahap-tahap penyelenggara pelatihan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih yang konsumen butuhkan? Apa sih yang kita butuhkan? Yang kedua, mengklarifikasi sasaran. Siapa yang berhak menerima pelatihan ini? Yang ketiga, mempertimbangkan peserta. Siapa sih sasaran kita? Apakah anak-anak remaja, atau orang tua, atau ibu rumah tangga? Yang keempat, mengembangkan garis besar sesi pelatihan. Yang kelima, memilih metode dan media. Jadi, selain itu, metode dan media sangat penting untuk pelatihan ini agar cocok diterima di kalangan siapa yang kita latih. Terus yang selanjutnya, menguji coba sesi pelatihan. Apakah pelatihan ini berhasil atau tidak, harus diuji coba. Yang ketujuh, melaksanakan pelatihan. Yang kedelapan, melakukan tindak lanjut. Yang kesembilan, mengevaluasi hasil. Apakah hasilnya udah maksimal atau belum? Di mana kesalahannya, di mana yang kurang, itu harus kita perbaiki. Yang kesepuluh, menyiapkan panduan hasil. Hasilnya itu gimana, sudah clear atau gimana, itu harus kita pertimbangkan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menjadi wirausaha. Jadi jiwa wirausaha itu harus ada pada diri seseorang yang akan melakukan suatu usaha. Yang pertama, adanya peluang usaha. Kita harus bisa baca apa sih yang masyarakat butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang kita bisa sediakan. Yang kedua, memiliki keahlian dalam bidangnya. Orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang wirausaha akan sulit menjalankan usahanya. Jadi kita juga harus melaksanakan memiliki keahlian dalam bidang tersebut salah satunya. Jadi kalau tidak memiliki bidang, kita dapat mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, atau yang lainnya. Yang ketiga, pendekatan yang benar dalam menjalankan usaha. Yang terakhir, memiliki modal dan dana. Selain niat, bakat, dan tekad, kita juga harus memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan usaha yang kita inginkan atau usaha yang kita jalankan sesuai passion kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.